Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang beberapa komponen yang biasanya digunakan di Arduino Uno ataupun microcontroller lain. Jadi di sini saya ada ini, ada keypad. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai keyboard eksternal untuk di Arduino Uno ataupun microcontroller lain. Nah, di sini tuh ketika kita di sini tuh ada angkanya dan hurufnya. Kemudian bintang dan pagar. Jadi misalkan saja salah satu kegunaannya ini adalah kita itu bisa kayak di Pertamini itu misal. Jadi kan ada dia tuh mau isi bensin berapa 20.000 tinggal 20.000 gitu. Kalau misalkan yang lain itu contohnya adalah kita bisa membuat sistem locking gitu. Jadi ketika kita masukin password jadi dia itu bisa kebuka kuncinya seperti itu. Ini ada 6 buah sambungan seperti ini. Kemudian ada buzzer. Jadi buzzer ini ada beberapa jenis. Jadi saya di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu bunyinya itu continue atau terus itu tut seperti itu. Dan satunya lagi itu otomatis putus-putus ketika kita aliri listrik. Jadi Anda bisa coba ini dengan cara mengaliri listrik ini. Jadi kita bisa menggunakan tegangan dari 3 sampai 24 volt. Jadi Anda bisa pakai baterai juga bisa. Lalu Anda coba di sini ketika dia itu ada arusnya atau ketika dia itu ada listriknya maka otomatis akan berbunyi. Ini adalah buzzer yang jenis besar. Kemudian ada juga buzzer yang kecil. Jadi untuk buzzer yang kecil ukurannya itu segini. Ini itu buzzer yang kecil, mirip seperti buzzer yang besar, tetapi bunyinya itu lebih kecil dan harganya lebih murah dan terjangkau. Kemudian di sini saya ada LED RGB. Jadi dengan menggunakan LED ini kita bisa menampilkan warna atau menggunakan warna red, green, dan blue. Jadi bedanya dengan LED biasa. Di sini itu kakinya itu ada 4. Jadi bisa untuk mengatur kadar red, green, dan blue-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya juga punya. Nah, kemudian di sini saya juga punya sensor drum ya. Artinya itu ketika kita mengetuk sensornya ini maka dia akan memberikan feedback. Nah, ini itu bisa digunakan untuk membuat beberapa jenis sistem. Misalkan saja Anda membuat drum custom gitu. Jadi ketika dia itu diketuk gitu, maka dia bakalan ke detect sensornya kemudian akan membunyikan suara. Atau juga kita bisa menggunakan ini sebagai sensor ketuk pintu itu. Jadi ketika ada orang yang ketuk pintu, maka kita bisa bunyikan bell atau melakukan sesuatu hal menggunakan sensor ini. Ini nanti kita akan pelajari juga. Kemudian di sini ada push button atau button yang berbentuk atau button yang ditekan seperti ini. Jadi ketika kita sambungkan ini ke breadboard seperti itu, kita bisa menekannya gini. Nah, ini terdapat 2 buah state on dan off. Seperti ini. Nah, ada juga button yang tidak menyimpan state-nya. Jadi ini kan menyimpan state-nya seperti saklar gitu. Ada juga yang nggak menyimpan state-nya seperti button yang ini. Jadi itu cuma klik sekali gitu. Kita itu nggak tahu kapan dia on dan off. Jadi mesti ditambahin di softwarenya. Ini. Jadi misalkan saja status pertamanya itu dia itu off ketika ada orang yang ngeklik atau neken tombolnya ini. Dia itu bakalan on. Nah, ini button yang lain juga seperti ini. Kakinya ada 4 ya. Kemudian di sini saya ada sensor peer. Jadi ini itu bisa digunakan untuk mendeteksi inframerah. Jadi ketika ada orang lewat gitu misal, jadi manusia itu memancarkan energi inframerah karena manusia itu ada hangatnya.
bisa memancarkan energi inframerah. Kemudian energi itu bisa dideteksi oleh sensor inframerah ini. Jadi ketika misalkan ada orang yang lewat gitu, kita bisa membunyikan alarm misal seperti itu. Atau ketika ada orang yang lewat, kita bisa menyalakan lampu juga bisa. Nah ini sensornya seperti bola kayak gini ya. Nanti kita akan unboxing di video yang membahas tentang sensor ini ya. Kemudian ini ada sensor raindrops. Jadi itu ketika kita ada hujan gitu, kita bisa mendeteksinya menggunakan sensor ini. Nah, ini kotaknya ini tuh bakalan ditempatin di tempat yang biasanya terkena air hujan atau air gitu. Jadi ketika ada air hujan itu, maka kita bisa mengetahui lewat sensor ini. Nah, ini tuh apa sih gunanya? Misalkan saja ketika Anda itu membuat sebuah sistem jemuran otomatis gitu misal. Jadi ketika ada hujan gitu, maka atap jemuran yang ada di rumah Anda itu bakalan menutup seperti ini. Ini ada jemurannya di bawah sini, bakalan menutup seperti itu. Kalau misalkan nggak ada hujan, dia bakalan membuka seperti itu. Itu juga bisa menggunakan sensor ini. Dan juga kita juga bisa menggunakan ini untuk di garasi misal seperti itu, atau di tempat pertanian juga bisa. Kemudian kita ada sensor temperatur dan sensor kelembaban. Jadi ini tuh adalah versi yang lebih tinggi. Jadi ini tuh DHT22. Nah ini tuh ada beberapa jenisnya sensornya ini. Ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal. Saya beli ini sekitar 50 ribuan. Jadi dia itu bisa mendeteksi kelembaban dan temperatur dengan menggunakan sensor ini. Dan lebih akurat dibandingkan yang lebih murah. Ada yang lebih murah itu warnanya itu warna biru. Jadi nggak masalah sih Anda coba yang pakai warna biru juga, itu nggak masalah. Yang penting kita itu membuat produknya itu bisa gitu. Kemudian apa sih kegunaannya ini? Jadi kita bisa mengetahui kelembaban. Misalkan saja ketika udaranya itu lembab, Anda itu tidak ingin menyiram di tanaman, tidak ingin menyiram tanaman di halaman Anda. Jadi Anda itu misalkan saja membuat sebuah sistem untuk menyiram tanaman secara otomatis. Jadi ketika dia itu lembab, udaranya nggak perlu nyiram lagi gitu, atau nyiramnya itu cukup sedikit aja gitu. Kalau kelembabannya itu kering banget, jadi kita itu perlu siram yang banyak gitu, biar nggak panas banget. Kayak gitu salah satu contohnya. Kemudian contoh lain itu kita juga bisa menggunakan ini itu di sebuah servis. Jadi Anda itu bisa membuat ini sebagai sebuah servis. Misalkan saja Anda menempatkan sensor ini di beberapa kecamatan atau kabupaten itu, Anda bisa mendeteksi bahwa di kecamatan A itu berapa temperatur dan humidity-nya alias kelembabannya. Jadi Anda itu bisa menyediakan sebuah API. Jadi jadi kita bisa menjual akses API ini, akses untuk mendapatkan data yang ada di sini itu ke bisnis lain. Misalkan saja bisnis untuk ramalan cuaca itu di TV, misal di internet, di situs seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan sensor lainnya seperti sensor ini gitu untuk mendeteksi dia itu hujan apa tidak. Jadi kita bisa mendeteksi cuaca secara precise atau secara lebih akurat. Nah, penggunaan sensor itu bisa digabung-gabung, jadi Anda nggak usah pakai satu-satu begitu. Kemudian di sini ada beberapa sensor gas. Jadi ciri-ciri yang bisa dikenali yaitu di sini ada seperti jaring gitu, jaring dengan bentuk bentuk ini juga sama ya, seperti itu. Jadi bisa dengan menggunakan sensor ini kita bisa mendeteksi beberapa jenis gas. Ada yang hidrogen, ada yang LPG, dan ada yang karbon monoksida. Tuh, jadi beda-beda ya. Misalkan saja ketika Anda itu membuat sistem deteksi LPG bocor gitu, Anda bisa menggunakan ini. Jadi ketika ada gas LPG yang dideteksi oleh sensor ini, maka dia itu bakalan membunyikan alarm misalnya seperti itu, atau akan menginformasikan pemiliknya bahwa gas LPG di rumah itu sedang bocor. Ini. Kemudian contoh lain itu kita juga bisa menggunakan karbon sensor. Tadi juga ada sensor karbon monoksida. Jadi
Karbon monoksida itu adalah sebuah gas yang ada di knalpot itu. Jadi ketika knalpot itu ngeluarin asap itu, di sana itu ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini itu beracun untuk manusia. Jadi ketika Anda menghirup banyak karbon monoksida itu bisa menyebabkan keracunan ataupun yang lebih berbahaya lagi. Jadi kita bisa menggunakan sensor yang tadi itu, yang sensor gas-gas seperti ini itu untuk mendeteksi gas tersebut sehingga kita bisa menotifikasi user bahwa ada karbon monoksida yang banyak. Kemudian di sini saya juga ada sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gelombang ultrasonik dan memancarkannya juga bisa. Jadi ketika saya menempatkan sensor ultrasonik seperti ini, jadi dia itu bakalan memancarkan sinyal ke sini, ke tangan saya ini, sinyal ultrasonik, lalu dia itu akan memantulkannya ke sini. Nah, waktu yang digunakan, waktu dari kesini itu dan kesini itu bakalan direkam oleh sensor ini. Lalu kita bisa mengkalkulasikan sehingga kita bisa tahu, oh jaraknya itu 10 cm misal seperti itu. Nah ini itu ada di mana sih? Jadi salah satunya itu ada di kelelawar ya. Jadi kelelawar itu menggunakan ekolokasi ketika malam hari. Jadi dia itu bakal mencari benda-benda gitu biar nggak ketabrak gitu. Dia itu memancarkan sensor ultrasonik, lalu dia itu bisa mendengarkan sensor ultrasoniknya tersebut. Jadi dia itu nggak nabrak sehingga dia itu bisa mengetahui mana sih buah, mana sih tembok gitu. Seperti itu. Kemudian gunanya ini apa sih? Jadi gunanya ini kita bisa mengetahui jarak, kemudian bisa pakai mengukur jarak, bisa untuk membuat palang pintu rel otomatis. Jadi ketika ada kereta yang lewat maka dia tuh bakalan tutup palang pintunya gitu. Jadi orang-orang yang bakalan nyebrang itu nggak bisa lagi dia nyebrang seperti itu. Atau membunyikan alarm juga bisa. Saya itu juga bisa untuk mendeteksi level air. Jadi saya pernah membuat sebuah project untuk mendeteksi level air yang ada di tangki air. Jadi saya tempatkan seperti ini. Ini ada air yang ada di tangki itu. Jadi saya bisa mendeteksi berapa sih sisa air yang ada di dalam tangki air. Misalkan saja 80%, 70%, dan 60%. Ini bisa digunakan. Kemudian kita juga ada sensor water sensor gini. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk mengetahui level air atau mendeteksi air juga bisa. Jadi ketika kita taruh seperti ini itu, ketika ada air di sini maka dia itu bakal tahu berapa sih level airnya seperti itu. Jadi kita bisa membuat sistem alarm, sistem notifikasi menggunakan ini. Jadi ketika misalkan saja airnya akan habis itu, maka dia itu akan menotifikasi user bahwa air akan habis. Atau ini juga bisa menggunakan misalkan saja ketika banjir gitu, kita bisa mendeteksi berapa sih ketinggiannya seperti. Jadi kita bisa menotifikasi atau mengambil data dari sana. Kemudian saya juga ada flow sensor. Jadi flow sensor ini digunakan untuk mendeteksi aliran air. Jadi ini ada cara masangnya itu harus sesuai dengan ini ya. Dalam ini ada turbinnya, jadi ada kipas gitu. Ketika ada air yang masuk itu bakal dideteksi berapa liter yang masuk atau keluarnya. Jadi ketika dia masuk ini bakal deteksi, oh masuknya 3 liter gitu. Atau dia itu sedang ada air nggak, atau sedang airnya itu sedang mengalir apa tidak gitu. Jadi bisa menggunakan sensor ini. Nah di sini itu nggak ada ininya ya. Jadi ini sudah saya pernah pakai gitu. Ini itu nggak ada sebenarnya. Ini cuma apa untuk menyambungkannya ke pipa gitu. Kemudian saya ada di sini potensiometer. Jadi potensiometer ini digunakan untuk mengatur arus listrik yang akan masuk ke dalam sebuah alat. Misalkan saja Anda memasangkan ini dengan sebuah kipas. Misal kipas seperti ini, maka dia itu bisa mengatur berapa sih kecepatan kipas ini. Jadi kita bisa atur antara lambat atau cepat seperti itu menggunakan potensiometer ini. Kemudian kita juga ada sensor suhu. Jadi sensor suhunya ini mendeteksi suhu. Kita bisa mendeteksi suhu tubuh atau suhu dari air dari sini, dari logamnya ini. Nanti kita akan menyambungkan yang kuning ini di pinnya. Pin yang ada di Arduino, kemudian yang merah itu 5 volt dan yang hitam ini ground. Nah, seperti ini dia. Kemudian ini ada knob untuk potensiometer. Jadi kita bisa memasangkan knob ini di potensiometernya. Jadi misalkan saja ini kayak gitu agar lebih rapi ya tampilannya itu atau lebih enak gitu ngelihatnya, kita bisa tambahin kayak begitu, kayak begini, kayak gitu. Nah seperti itu bisa juga. Nah ini bisa disesuaikan juga ya. Nanti harus diukur dulu yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Kemudian saya juga ada button juga di sini. Jadi mirip ini reset button. Jadi nggak bisa diklik gitu. Kalau yang tadi itu bisa diklik kayak begini.
Ini ada stepnya gitu. Kalau ini reset button. Jadi kita itu bisa sama seperti button yang satunya lagi yang kotak itu warna hitam. Kita itu bisa ketika ditekan itu maka dia true, ketika dia lepas itu maka dia false. Ini itu bisa dijadikan di komputer juga ya untuk reset buttonnya. Kemudian di sini saya ada LCD untuk angka aja. Jadi LCD ini itu digunakan untuk menampilkan angka saja. Ada yang 4 baris, ada yang 8 baris seperti ini. Jadi ini tuh belum disolder ya. Yang 8 baris Anda perlu solder terlebih dahulu, atau mungkin ke tukang solder biar lebih cepat ya. Nah ini sudah disolder. Anda bisa menampilkan angka dari 1 sampai 9 di masing-masing ini. Dari 0 sampai 9 di masing-masing ini. Kemudian kita ada LCD seperti ini. Jadi LCD ini ada 2 jenis. Jadi LCD-nya tok tanpa dilengkapi oleh I2C. Jadi di sini perlu saya diperhatikan ada banyak pinnya seperti ini. Jadi karena ini pinnya itu kan banyak banget gitu, kan sulit untuk dimasukkan ke Arduino-nya. Di sini ada controllernya. Jadi dari banyak pin ini segini, kita bisa memasukkan ini menjadi hanya 4 pin saja gitu. Jadi kita bisa sambungkan ke Arduino-nya untuk membuat tulisan seperti itu 2 baris di sini. Nah, ini ada yang udah dibuka, jadi dia itu ada banyak gitu kan. Nah, ini ada I2C-nya sehingga dia itu bisa cuma 4 pin saja. Kita bisa menampilkan 2 buah nilai ABCD, EFG, angka dan lain-lain. Kemudian saya ada ini solenoid valve atau katup keran elektrik. Jadi apa sih gunanya ini? Jadi kita bisa mengontrol keran dengan menggunakan elektrik gitu. Jadi ketika dia itu dialiri listrik maka akan terbuka dan tertutup. Nah, ini tuh ada beberapa variasi jenisnya. Jadi perlu dilihat di sini, yang penting itu sini ada DC 12 volt. Jadi Anda itu harus menggunakan voltase 12 volt. Kalau 220 itu harus pakai 220 volt gitu. Jadi jangan masukin listrik yang ada di rumah itu ke sini langsung, nanti bisa meledak ininya. Saya udah pernah dulu coba ya. Jadi mesti hati-hati. Nah, 12 volt itu Anda itu bisa menggunakan sebuah adapter 12 volt itu. Jadi pernahkah Anda melihat adapter Nokia zaman dulu itu? Jadi Anda bisa pakai itu atau Anda bisa beli di online. Jadi ini gambarnya seperti ini. Nah, ini tuh gunanya apa sih gitu? Jadi gunanya itu salah satunya Anda bisa menggunakan ini kayak di gini ya, di restoran fast food. Jadi dia itu kan ada minuman gitu. Jadi biar masing-masing minuman itu semuanya itu sama gininya, isinya itu. Jadi kita itu membutuhkan ini dan ini seperti ini. Jadi pertama kita akan buka dulu kerannya. Lalu dia itu bakal mendeteksi berapa sih isinya gitu. Oh, isi kalau misalkan isi cup kecil dia itu berapa 100 ml gitu misal. Kalau cup besar 200 ml gitu misal. Jadi ketika udah 200 ml kedeteksi di sini maka otomatis ketutup. Nah, ini itu bisa dikombinasikan dengan sensor ini ultrasonik kayak begini. Jadi ketika dia itu di bawah gitu cupnya gini kayak begitu, maka otomatis dia itu bakalan mengalir airnya gitu misal. Kalau Anda ingin lebih otomatis lagi, kalau misalkan pakai button juga bisa kok, kayak button yang tadi kita sudah bahas tuh, yang keypad itu juga bisa. Kemudian ini ada terminal untuk menyambungkan 2 buah kabel. Jadi kita bisa sambungkan ke sini kabelnya kayak begini bentuknya. Kemudian ini ada kartu NFC. Jadi kita bisa menggunakan kartu ini untuk diisi program gitu atau diisi data gitu. Nanti ada NFC readernya, ada sensor NFC readernya. Ketika kita dekatkan di sana kita bisa mendeteksi data yang ada tersimpan di sini. Jadi mirip seperti kartu tol gitu, tetapi kita bisa mengkustomisasikan isinya dan kita bisa membuat programnya. Misalkan saja contohnya penggunaannya yaitu buat sistem library atau perpustakaan, keanggotaan perpustakaan menggunakan ini gitu. Jadi ketika dia masuk itu tinggal tit langsung masuk seperti itu. Atau pinjamnya juga lebih mudah, pinjam buku. Kemudian di sini saya ada ini kotak baterai seperti ini.
Jadi kita itu bisa menambahkan baterai 18650 ke sini sehingga kita bisa mendapatkan tegangan 12 volt di sini. Jadi bisa coba-coba gitu. Jadi Anda bisa masukkan baterainya ke sini, lalu Anda bisa coba aliri ke sini kayak gitu. 18650 baterainya cukup besar ya. Jadi saya akan ambilkan dulu baterainya. Nah, baterainya itu saya biasa cas di power bank seperti ini. Jadi ini berbeda seperti power bank biasa, bisa di slide gitu, bisa kita ganti-ganti baterainya. Nah, baterainya ini cukup murah harganya, tergantung kapasitasnya. Ada yang 6.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000 tergantung kapasitasnya. Nah, di sini itu bakalan kita akan sambungkan ke sini. Setelah itu kita bisa coba lewat begini gitu. Coba sederhana gitu. Apakah dia mau bergerak apa tidak gitu alat. Nah, kemudian kita juga bisa sambungkan dengan menggunakan relay. Jadi relay itu apa sih? Oke, kita akan bahas. Nah, di sini ada sebuah relay. Jadi ini relay yang 2 buah. Jadi artinya itu relay itu adalah sebuah saklar. Jadi itu kita bisa mengendalikan saklar ini menggunakan koneksi yang ada di sini gitu. Jadi ketika kita kirim dari Arduino-nya, kita kirim data gitu, dia masuk ke sini, bakalan dikasih perintah bahwa dia itu sekarang on apa off gitu. Kita bisa melakukan seperti itu. Nah, ini itu bisa disambungkan ke lampu. Jadi ini lampu, misal kita sambungkan kabelnya ke sini sama seperti saklar ya. Ketika dia itu kasih perintah on dari sini, ini disambungkan ke Arduino-nya lewat kabel jumper ya, maka lampunya akan hidup. Kalau misalkan diperintahkan off, maka lampunya akan mati. Kita bisa mengintegrasikan ini menggunakan WiFi juga agar bisa wireless gitu on off-nya. Selain lampu, kita juga bisa mengintegrasikan ini dengan solenoid valve tadi atau keran elektrik yang ini sehingga kita bisa mengendalikannya dengan lebih mudah. Kemudian di sini saya ada real time clock. Jadi ini tuh berfungsi untuk mendeteksi waktu sekarang gitu, untuk menyimpan waktu juga. Ini real time clock. Kemudian kita ada juga relay yang satu begini, jadi sesuai kebutuhan. Jadi ketika dia mati bakalan merah, ketika dia hidup bakalan hijau. Ini juga sama, tapi pinnya itu cuma 3, yang tadi itu lebih banyak lagi pinnya, sekitar 4 gitu, karena di sini ada 1, di sini ada 2. Nah, ini itu disambungkan ke ground sama 5 volt dan in 1 in 2 itu artinya yang ini, dan kita bisa on dan off pin yang bebas. Ini juga sama. Kemudian ada micro SD reader atau writer. Kita bisa menggunakan ini untuk menyimpan data ke dalam micro SD. Jadi kita masukin ini ke sini, memorinya. Lalu kita bisa baca melewat Arduino untuk menyimpan data misal. Kemudian ini ada mini breadboard. Jadi breadboard ini ukurannya itu lebih kecil dibanding breadboard yang besar. Jadi fungsinya itu adalah kita untuk membuat rangkaian juga di sini. Untuk alirannya itu ke sini ya. Jadi satu arah gitu dia, berbeda dengan breadboard yang besar, satu arah gitu. Dan kita bisa sambungkan dengan breadboard lainnya. Di sini ada seperti itu dia. Tinggal kita slide saja di sini ya. Coba dulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita ada motor servo atau micro servo kecil. Ini bisa digunakan untuk membuat putaran. Jadi kita bisa mengendalikan putaran. Ini ada gearnya gitu, bisa mengendalikan putaran 180 derajat. Jadi kita bisa putar ke sana dan ke sana gitu. Nah, seperti ini dia. Ini tuh biasanya digunakan di robotik gitu, kemudian di sendi gitu bisa juga. Lalu kita juga bisa menggunakan untuk palang pintu gitu. Jadi seperti ini dan seperti itu juga bisa menggunakan ini. Jadi ada banyak manfaatnya untuk belajar. Nah, ini penampilan dari micro SD readernya. Saya ada yang sudah dibuka seperti ini, dan ini real time clocknya, modul untuk waktu. Ada baterainya juga, ini mirip seperti baterai motherboard yang ada di komputer ya. Kemudian kita juga ada ini button juga. Jadi button ini ada banyak sekali jenisnya ya. Anda bisa menggunakan ini juga untuk on open gitu. Kayak begitu. Jadi kakinya ada 2 seperti biasa, sama seperti saklar lampu. Kemudian ini juga button, tapi dia itu nggak menyimpan state, jadi cuma 2 kaki seperti ini. Kalau misalkan dia tuh diklik itu bakalan on, jadi bakalan mengalir gitu listriknya. Kalau off itu bakalan nggak mengalir. Atau kita juga bisa kustomisasikan, artinya menyimpan state-nya ini di dalam software.
Oke, saya rasa cukup pengenalan kali ini. Jadi Anda sudah belajar tentang beberapa komponen dan sensor yang biasanya digunakan di Arduino Uno dan microcontroller lain. Jadi videonya itu kita akan praktek langsung. Jadi Anda bisa melihat saya praktek mulai dari merancang, dari awal itu merancang alatnya gitu di breadboard, kemudian sampai dengan hasil yang kemudian setelah merancang kita akan edit di softwarenya, jadi software Arduino IDE. Kemudian terakhir kita akan tes alatnya. Nah, satunya lagi kita juga ada kabel jumper ya. Kemudian kita ada kabel jumper. Jadi kabel jumper ini ada tiga jenis. Yang pertama itu kabel jumper male to male yang ini. Jadi ujungnya lancip, juga lancip. Kemudian ada juga kabel jumper male to female, jadi yang yang lancip ke yang seperti ini. Jadi kita bisa sambungkan juga seperti ini juga bisa. Itu juga female to female. Artinya itu seperti ini, yang female kita bisa sambungkan ke male-nya seperti ini. Jadi lebih panjang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.